want you something to admire, 'cause you shine at something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The they can see the set in my heart. There's a space and now you're home. Show me how to fight now. And I'll tell you baby. Di sini podcast LP3 Depok, dan di sini aku Adel bersama Widya. Widya, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana tadi di jalannya, macet gak? Enggak sih, lancar karena pingin kesini kan, jadi dilancarin gitu. Mantap. Ada gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, cuman kantong aja yang nggak baik. Manusiawi. Itu wajar kan? Di sini perkenalan dulu, nama aku Adel Lestari, aku dari PLJ Depok, dan di sini aku baru masuk semester 2, dan di sini ada Widya. Halo, nama aku Surya Widya Ningrum dari PLJ Depok, prodi AP 117. Di sini nih aku mau nanya nih, kan kamu kan sekarang udah mau masuk semester 2 kan? Udah masuk malah sekarang kan hari-hari pertama gitu kuliah semester 2. Nah, aku mau nanya persiapan apa aja sih yang udah kamu siapin di semester 2 ini? Persiapan yang paling niat banget persiapan itu ngeberesin meja belajar. Jadi kayak pokoknya itu meja belajar tuh harus rapih, bersih. Oh iya, karena liburnya lama kan ya. Karena Jadi lama. mager gitu. Terus karena emang semester kemarin itu nggak mempersiapkan meja belajar, jadi kayak ada motivasi gitu loh dari teman-teman orang lain, katanya kalau misalnya kita tuh semangat belajar, fokus, meja belajar tuh harus bersih, harus rapi. Betul. Nah, karena semester kemarin itu karena kita tuh online kan, walaupun sekarang masih online, tapi gimana ya? Jadi kayak ya udahlah yang penting Yaudahlah, kuliah yang gitu penting ya. kuliah. Terus Iya, apalagi kan benar. semester kemarin itu kita, misalnya saya itu, aku itu di kasur, Iya. online-nya di kasur kan. Iya, betul. Di kasur, parah banget kan. Harusnya itu di meja belajar, Iya. bersih, rapi, itu kayaknya enak gitu. Iya, betul sih. Berarti harus lebih baik lagi sih Iya, harus semester lebih 2 baik ini. lagi, harus mempersiapkan tuh paling penting meja belajar, biar kitanya nyaman juga, fokus. Nah, ada lagi nih pertanyaannya. Kan udah lewat nih semester 1 ya. Evaluasi apa aja sih yang Widya dapat gitu? Maksudnya apa ya, di semester 1 itu evaluasi apa aja gitu? Kalau evaluasi banyak sih, kayak misalnya menggampangin itu jangan sampai, karena awal masuk kan online, jadi kita Iya. kayak aduh online ini. Yang penting on cam gitu ya, absen gitu. Untuk semester sekarang tuh jangan jadi kayak harus pokoknya harus punya niat banget ya, evaluasi sekarang ya, dari meja belajar, terus catatan tuh paling penting, karena semester kemarin itu kayak emang karena online jadi catatan Iya. tuh kayak Iya. banyak kan terbengkalai. Aku juga ngerasa kayak jarang banget nyatut gitu. Padahal tuh penting banget catatan. Iya. Waktu nanti UTS tuh aduh Giliran UAS, UTS kita gelagapan gitu, Iya. catatannya mana ya nggak ada harus gitu. buka-buka ini lagi kan. Itu tuh meja belajar tuh harus bersih, catatan tuh beneran harus Betul pokoknya banget harus sih ngejar itu. banget. Bener banget. Setiap pertemuan catatan harus lengkap, setiap Iya. pertemuan catatan harus lengkap, Iya, harus gitu. betul. Walaupun tulisannya kayak acak-adul gitu ya, yang penting nyatet gitu. Iya. Terus di mata kuliah yang semester 1 nih kan ada banyak tuh kan. Ada administrasi bisnis, ada kepribadian, MSDM, macam-macam dan lain-lain. Itu mata kuliah apa sih yang Widya paling suka gitu, favorit? Paling suka sih sebenarnya ada 2. Apa tuh? Yang pertama kepribadian sama MSDM. Kenapa suka itu? Kalau kepribadian tuh yang pertama karena dosennya ya, dosennya tuh Bu Sri kayak humble banget, cara penyampaiannya tuh beneran mengubah mindset. Iya. Kalau kepribadian tuh kayak beneran Bener mengubah sih. mindset, kayak aku kan anak siang ya, Mm-mm. kan kalau siang tuh pasti ngantuk
kan. Iya, benar, Nah, mager mager, gitu. nah, ya. Kalau misalnya udah ngebicarain kepribadian itu udah jadi semangat karena beneran mengubah mindset banget. Terus kalau aku sih gitu, bener tadi kepribadian juga, soalnya kayak bisa apa ya, merubah sikap gitu loh. Karena dosennya juga, aku di kepribadian yang kelas pagi kan dosennya Bu Siska ya, itu enak banget sih, sumpah dia baik banget, gak pernah marah. Pokoknya apa ya, dia humble sih ya dosennya gitu. Terus apa? terus terus nih apa sih mata kuliah yang menurut Widya itu kayak masih kurang paham gitu? MSDM. MSDM. MSDM kayak gimana ya sebenarnya, di dosen favorit juga. Iya, cuman ya. Iya, almarhumah Pak Salis. Dari cara ngajarnya enak banget. Iya. Enak banget. Karena dari materi dia tuh gimana ya? Nggak berpatok sama buku, Iya, betul. tapi keluar semua. Gitu. Enak gitu penyampaiannya. Kayak praktek dia tuh langsung apa tuh, kita kayak nyerna gitu loh. Cernanya tuh kayak beneran kita tuh lagi di Iya, lapangan gitu. betul banget. Apalagi kalau soal tugas. Cuma dari masalah-masalah kayak kurang apa ya? Nggak bisa, kayak masih sulit gitu di pelajaran ini tuh, mungkin dari segi praktek ya sih, kan kadang online ya. Kayaknya kalau misal offline tuh lebih enak sih. Lebih seru. Lebih Emang seru. kata kakak tingkat tuh emang kalau kuliah tuh emang enakan offline sih gitu. Karena kan emang pertama bisa ketemu teman-teman, yang kedua bisa lebih ngerti juga gitu kan. Cuman kan karena keadaan lagi pandemi kan, jadi ya mau nggak mau harus online gitu. Nah, terus dosen favorit nih selama di semester 1 itu siapa aja? Bu Sri sama almarhumah Pak Salis sih. Iya. Itu udah top banget. Kalau almarhum Pak Salis sih emang sih itu kayak mungkin semua mahasiswa di sini kali ya, Kayak jadi pada seneng seneng gitu, banget, iya. seneng gitu. Karena emang dia tuh apa ya, bukan baik lagi, bener-bener baik Iya, gitu, baik banget. care, kayak bapak Ebel lah pokoknya. Cuma kayak ya ampun kalau pas tahu dia gak ada sedih banget gitu. iya sumpah Waktu kayak ngeliat HP. nangis gitu, gimana ya pokoknya gitu deh. Kalau ada gimana nih? Kan Apa? kita kan beda nih ya, siang, pagi. Mm-mm. Dosen yang paling wow banget tuh bagi Adel tuh. Kalau aku dosen yang paling wow itu menurut aku ini Pak Ari Pak Ari. Bayu ya, Pak Arbay. Dia tuh selain gaul juga gitu, dia tuh kayak kalau sebelum kuliah itu dia kayak ngasih share motivasi gitu loh, jadi kayak buat numbuhin semangat mahasiswanya. Itu bagus banget sih sumpah. banget itu. Dan dia tuh kayak apa ya, enak gitu ngajar sama kayak almarhum Pak Salis gitu. Terus Bu Siska juga enak gitu, enak. Kalau aku nih yang Bu Sri sama kayak Pak Ari siapa? Pak Ari Bayu. itu setiap mau mulai pelajaran tuh selalu ngasih motivasi. Selalu kasih motivasi yang emang beneran bikin kita bangun. Iya. Terus yang bikin aku seneng banget dari Bu Sri, yang pas terakhir penutupan semester 1, kita tuh semuanya dikasih reward sama dia. Wow. Mahasiswa teraktif yang sering ngerjain tugas, bukan ngerjain tugas apa ya, jadi setiap habis belajar itu Bu Sri selalu ngasih link untuk kayak apa ya, kayak review materi dia lah. Nah, jadi kalau misalnya yang paling sering ngumpulin pertama itu dapat reward. Setiap tugas pasti kan ada tugas kelompok, kasih reward. Pokoknya dari semua yang kita lakukan sama dia dikasih reward. Enak banget. Makanya tuh udah kayak Keren. gak sia-sia gitu ya kan. Kayak dihargai gitu ya. Dihargain banget. Terus nih kan kuliah online tuh kan kalau nggak salah ya sampai Juni kan kata pemerintah. Nah itu menurut Widya tuh kayak ada kendala nggak sih selama online gitu? Kendala pasti banyak banget kendala. Iya, pertama pasti sinyal ya. Iya. Iya, evaluasi dari semester 1 gara-gara sinyal aku paling siang. Iya betul. Nungguin gitu ya, nungguin loadingnya. Terus kalau belum hujan gitu kan, deres gitu, jeder-jeder gitu kan, udah mana sinyal nggak nentu kan, kotamu habis Aku gitu. udah turun banget kalau misalnya itu tentang sinyal. Nggak mood sih sumpah itu. Terus masalah audio juga. Kan kadang tuh ada dosen yang emang suaranya Gede, ada yang iya lembut gitu kan. Kalau yang lembut ngantuk. Iya. Kalau misalnya gede enak tuh. Itu sih kendalanya di situ kalau Benar online. sih. Terus kayak kalau misalnya pengalaman pribadi ya tentang online, kita tuh kayak nggak bisa membuat jadwal tentang, kan biasanya kalau misalnya dulu ya masa-masa SMA habis belajar pasti selalu nulis oh ini kayak gini, oh ini kayak sekarang tuh enggak di online, kayak habis belajar udah
habis materi udah gitu. Kayak nggak review gitu Iya, ya, nggak bisa kayak nge-review yaudahlah apa-apa. yang penting gua kuliah gitu, yang penting gua absen, gua on cam gitu. Salah banget tuh harusnya. Nggak boleh sih. Nggak boleh udah dievaluasi, pokoknya hari ini tuh harus ada gimana nih online. Kendali sama kayak tadi Widya. Pertama itu sinyal, karena itu di rumah aku ya itu sinyal, ya ampun benar-benar bikin subhanallah banget. Subhanallah, maksudnya kalau ada sinyal tuh, ya Allah. Istighfar, subhanallah, kayak ya ampun cobaan apa lagi ini gitu kan. Sabar gitu. Terus ya udah mau diapain lagi kan gitu, emang udah harus online gitu kan. Lagian juga kan kondisinya juga nggak mendukung buat offline gitu loh. Ya udah dihadapin aja lah, Pingin sabar. banget gitu tiap hari tuh kayak offline tuh. Kayak seru gitu ya, kayak apa ya, kalau misalkan online tuh meskipun kita udah deket gitu ya sama teman gitu, tapi kan temennya itu kayak cuman di grup loh deketnya. Kalau misalkan iya virtual, kalau misalkan offline tuh kayak masih lu siapa kayak iya itu kalau misalkan pakai masker gitu ya, ketutupan kayak ih dia siapa ya gitu. Kalau misalkan di Meet atau Zoom kan dia baru kayak oh dia kamu ini ya yang kemarin di sini ya gitu, kayak masih canggung sih sama teman sendiri gitu. Deket virtual sama deket kayak gini tuh Iya, padahal udah 1 semester Iya, tapi udah kayak semester. lu siapa ya? Kayak sendiri-sendiri gitu. sendiri-sendiri. Individu gitu. Ya udah sabar aja deh. jalanin dulu aja. Terus harapan kamu di semester ini, terus semester berikutnya, atau di harapan kamu di 2021 ini apa? Harapan semoga lebih ada niat belajarnya tuh Iya, itu tiap hari harus gitu. sih. Semoga Harus aja sih. moodnya tuh nggak ombang-ambing, apalagi karena sinyal itu moodnya jadi ombang-ambing kan. Enggak mau dipaksa sih Iya. kayak gitu. Terus juga semoga catatan tuh bismillah setiap hari tuh lengkap, pingin banget. Iya, kayak aku tuh punya binder file kan dari kampus Iya. itu sampai sekarang masih berapa lembar doang yang aku isi. Harus Padahal itu banyak notes banyak banget kan ya, maksudnya kayak file gitu kan, itu masih ya Allah masih suci banget. Masih suci kan, padahal ya pas pertama kali kuliah tuh punya target Iya, gue harus binder harus penuh. Iya. Binder harus penuh karena kita ngelihat orang-orang kampus dulu, misal kayak kakak-kakak kelas Iya betul. Pada penuh-penuh lengkap-lengkap gitu ya. berangkat tas binder gitu ngeliat. Kalau kita ya udah Ya lah Allah. kuliah aja. Suci banget kuliah aja gitu kan. Betul. Nah. Gitu aku ngerasa banget sih kayak Iya. "Duh, nulis apa ya gitu. Ada kadang tuh aku nyatet ya gitu. Tapi di kertas lain gitu. Besoknya ya udah hilang. Akhirnya kan Hilang kalau misal kayak gitu tuh udah jangan ditir ya guys ya kayak gitu. Jangan ditir, oke, jangan ditir ya. Gitu. Iya. Gak baik semua. Nah, terus suka duka kamu semester 1 itu apa? suka duka yang pertama apa ya, aku tuh paling sulit memahami pelajaran bahasa Inggris, sulit banget. Iya, sama. Sulit banget itu bukan gini, walaupun udah iya benar, walaupun udah kayak ngikutin OS tapi ini karena emang udah keturunan Indonesia apa gimana, tapi ke orang lain pada bisa Iya, padahal gitu. tuh aku tiap minggu tuh kayak tes Inggris gitu kan, kayak speaking gitu sama Mr. Pri, cuman kayak apa ya, emang udah nggak bakat gitu. Makanya bingung kok orang-orang pada bisa kok. Iya, padahal udah lihat ya tutorialnya di YouTube gimana Iya. sih cara biar bisa bahasa Inggris gitu kan, kita belajar grammarnya, kita belajar verbnya gitu kan, cuman iya. kayaknya kalau emang udah nggak dasar ya gitu. Padahal aku tuh kan aku dari SD, pokoknya dari SD sampai SMA selalu ngikutin eskul yang namanya English Club kan. Nah di situ diajari selalu bikin kamus, jadi aku tuh punya kamus kecil itu tuh katanya trik kita biar cepet bicara bahasa Inggris. Tidak Sama aku juga tuh tidak dulu, mempan gitu. kayak punya apa sih list kayak verb 1, verb 2 Iya. gitu loh. Tapi ya sekarang nggak dibaca. Padahal itu pas semester 1 itu kepake gitu loh. Cuman ya tetap aja. Iya makanya itu tuh kayak gimana ya, bukan sulit gitu di semester 1. Aduh. Bukan sulit, kitanya aja sebenarnya yang harus kayak up lagi gitu. Emang sih setiap orang tuh kayak punya kelebihan gitu kan, punya kekurangan gitu ya. Walaupun emang kayak bakat kita itu bukan di Inggris, pasti kan kayak bakat kita mungkin ada di bisnis ya atau ada di bahasa atau ada di mana. Tapi bahasa Inggris itu sangat penting dalam kehidupan. Karena itu udah bahasa internasional. Iya, bahasa sih, internasional, gitu. makanya takut juga itu tuh aduh. Kalau mau Kepikiran kemana-mana terus. emang kayak ke Singapura, ke Malaysia juga itu harus pakai bahasa Inggris. Iya, harus pakai gitu. bahasa Inggris. Kayak kita keluar negeri pakai bahasa Indonesia orang pada tengok semua kan. Ini orang ngomong apa gitu kan.
kan. Kalau Indonesia udah jadi internasional mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Enak. betul itu benar sih. Terus karena sekarang tuh masa-masa online, jadi ini pengalaman pribadi ya. Dulu SMA kita tuh pengen cepet-cepet lulus, gara-gara tugas banyak, kayak sibuk banget gitu kan, jadi pengen cepet lulus gitu. Ngelihat dulu kakak-kakak, kayaknya kuliah tuh enak ya, santai ya gitu kan. Nah, gara-gara mindset kita tuh seperti itu, di semester 1 tuh malah jadi santai juga. Padahal tuh iya bener. kaget kan Del, Dulu tuh pas nih ya, nggak tahu korban FTV atau apa gitu ya, kayak tuh nih yang ngeliat orang-orang gitu kuliah kayak di FTV kayaknya cuman gak ada belajarnya gitu. Cuman kayak ya udah datang ke kampus terus ya udah main hahaha canda-canda terus kayak belajarnya mana gitu, kayak ih kuliah gini ya tuhnya Makanya enak cepet-cepet gitu. lulus. Iya tuhnya pas masuk ke terjun kuliah langsung kayak ya Allah ternyata beda banget. pengen balik lagi ke SMA. Bener, kalau boleh balik lagi ke masa kecil sih mau sih gitu. Mau. Cuman ya Hidup harus ke depan. gimana ya, benar harus menatap masa depan. Kaget banget. Terus sih kayak beda banget gitu ya. Ya sih FTV itu kan maksudnya cuman kayak Film. gambaran gitu. Kayak ih enak banget ya kuliah gitu. Kayak Taunya gini-gini nggak doang taunya. Ya. Sama aja, bahkan lebih sibuk di kuliah kan. Makanya jangan punya mindset kayak kuliah tuh santai, kuliah tuh kayak gini, padahal enggak, sama aja. Terus di kampus tuh Widya ikut UKM apa aja? Aku ikutan BSA sama SIL. Yang paling kalau menurut aku itu butuh banget sih. SIL bahasa Kenapa Inggris. tuh? Heeh. Kalau SIL bahasa Inggris karena emang butuh banget. Ya, Butuh. kayak tadi karena tadi alasan pertama tadi ya, karena kita nggak bakat gitu. Suka sama bahasa Inggris. Benar. Karena kan Miss Eci juga kan dia kayak sering ngadain webinar gitu loh. Seru banget. Dari Belgia, dari mana tuh? Iya, Korea gitu sih. Kayak bermanfaat banget. Kalau BSA tuh kenapa ikut BSA? Karena ini jurusan administrasi bisnis. Oh kan. iya, benar. Pas pertama kali kuliah, pas pertama kali di sini tuh aku nggak punya bayangan materinya itu bakalan apa. Jadi kayak kaget. Kayak masih samar gitu Masih ya. samar banget. Ya udahlah, ikutanlah BSA gitu. Ternyata wow banget, kayak berteman sama orang-orang yang udah punya usaha tuh enak loh. Iya, betul. Ngikut. Iya benar, kayak kita nih temenan sama orang yang jualan parfum, kita bakal ikutan wangi Nah. gitu kan. Orang yang pinter bisnis atau pinter kayak matematika, kita pasti bakal Bakal kayak pinter ikutan juga juga kayak- gitu loh. Luar lah, kecipratan dikit gitu kan. Gitu loh, makanya Gitu. apa ya, pilih temen tuh harus sebenarnya. Harus bener-bener lah. Karena biar gak toxic juga sih. Iya, Karena kan bener. sekarang tuh kayak banyak kan toxic gitu loh. Iya. Kan kayak mau itu hubungan lah atau temenan itu sebenarnya banyak yang toxic sebenarnya. Jangan tahu sih, sakit. Sakit ya, bener banget sih sakit gitu, kayak apa ya, gak ada faedahnya. Gak ada faedah. Toxic banget. Iya Kalau sih. Adel sibuk apa sih selama di masa Sibuk. gak kuliah doang kan? Masa di Ah. kampus tuh banyak kegiatan lah, apalah gitu kan. Kalau aku sih, kalau sekarang kayak sibuk di kampus aja sih Sibuk gitu, di kampus kayak aja. kan BEM juga BEM, kan gitu loh, terus kayak UKM juga, terus kuliah juga. Ikutan UKM apa tuh kalau boleh tahu? Ini BSA juga. Oh, jadi BSA. sama. Ya, Enak kan? sel juga enak dong. Sel juga, terus apa lagi ya? Aku lupa. Oh, art. Kalau art tuh kayak gimana tuh? Seni. Oh, seni. Jadi dia ada tari, ada apa sih itu kayak vokal, ada musik. Adel punya bakat terpendam. Apa ya bakatnya? Kadang sih kalau lagi gabut gitu kayak suka bikin sesuatu gitu ya, atau enggak kayak suka nyanyi lah iseng-iseng. Nyanyi bisa lah. Aduh enggak deh. No thanks ya guys, no thanks. Terima kasih banyak. Ya sih kayak penting sih sebenarnya. Apa ya? Kan tadi Adel udah nanya aku nih, aku mau nanya dong. Tanya Bedanya semester, maksudnya bedanya semester 1, walaupun sekarang belum nyobain ya, semester 2 baru ya. kan baru hari ini perdana gitu. Bedanya belajar di SMA sama di kampus tuh apa sih? Kalau aku kan SMK ya Iya. gitu kan. Jadi kalau SMK tuh sebenarnya sama-sama vokasi gitu kan. Sama-sama belajar kayak apa sih? Aku juga kan
sekarang AP di SMK kan juga AP, Oh, jadi AP. kayak continue kayak cuman ngelanjutin. Nyambung ya, enak Iya ya. gitu. Jadi bedanya sih kayak mungkin kalau di SMK tuh gurunya masih pada kayak apa ya, kaku gitu. Oh, kaku. Jadi kayak ya udah ngasih tugas, absen, ngejelasin ya udah gitu loh. Maksudnya dia nggak kayak dosen, Nggak berinteraksi ya, iya orang-orang jarang ya? gitu. Oh, Di jarang. SMK aku tuh jarang kayak interaksi kayak gitu tuh, kayak apa ya, lebih masih ke kaku, terus temennya kayak ya gitu-gitu aja gitu loh, temennya ya di situ-situ aja. Berarti di sini enak ya? Kalau SMK aku introvert ya gitu, jadi kayak nggak pernah kemana-mana, terus kayak temennya ya itu aja. Kalau sekarang kan kayak aku ikut BEM, gitu KM kan otomatis kayak nambah teman baru Nambah teman, iya bener. gitu loh. Nambah suasana barunya banyak banget kan. Berarti enak ya di sini ya. Enak. Untung kita sama. Kita jurusannya sama, Sama. ya kan, UKM sama, UKM sama. kampusnya sama. Aduh, udah klop lah ya. Klop banget ya. Itu kalau cowok aku pacarin. Malu. Kalau cewek aku sahabatin. Sahabatin aja lah. Biar enak gitu kan Iya. kesana-sananya. Pagi kita sering banget kegiatan bareng kan. Iya, kayak BEM BEM. gitu kan, UKM Iya. juga kan sering banget. Kalau misalnya ada kan pagi nih, itu gimana sih rasanya jadi anak pagi? Karena aku anak siang tuh udah kayak, aduh gitu. Sebenarnya sih kalau kata aku ya enakan pagi sih. Enakan pagi. Karena kan kalau pagi itu kan mulai kuliah jam 8 gitu Iya. kan. Jadi mata tuh masih seger gitu Oh, loh. Masih kayak walaupun kadang tuh suka kayak aduh mager banget kayak kuliah gitu kan. Terus kayak gak boleh gitu. Gue gak boleh mager gitu. Gue punya masa depan gitu. Gue masih ada orang tua yang harus aku banggain gitu loh. Nih pundak nih masih berat nih masih berat tanggung nih, jawabnya nih bener, gitu bener. kan gitu. Karena kan apa ya, kuliah tuh kan nggak murah gitu loh, harus kayak bener-bener Dan gak mudah juga. iya betul gitu loh, kayak harus bener-bener ini banget sih, apa tuh serius Harus, gitu. iya serius banget. Jangan sampai nih yang udah dikeluarin udah dibuang kayak Iya biasa gitu aja loh. gitu, jangan sampai lah. Harus Dibuangnya apa ya, cukup ke otak aja. mungkin kalau membalas jasa orang tua nggak bisa gitu Nggak akan kan, bisa, mau nggak bisa. dikasih uang 1 triliun pun juga nggak akan Nggak bisa akan. gitu loh. Seenggaknya tuh kayak menaikkan derajat Derajat, gitu iya, loh. benar. Kayak ya harus bikin seneng orang tua sih gitu. Iya, Kalau harus bisa bikin bangga sih. tujuan utama aku sih itu kayak harus bagian orang tua dulu, baru bagian diri aku sendiri. Karena apa ya, keinginan terbesar aku tuh kayak naikin haji sih. Mungkin Itu mah kayak semuanya semuanya ya, gitu ya. semuanya. Gitu. Kepengen banget sih gitu. ya, bismillah, amin lah. Bismillah. Amin, amin, amin. Ayo tanya lagi dong. Kan tadi Widya ikut BEM ya. Iya. Gitu. Nah, tujuannya tuh apa sih ikut BEM? Tujuan ikut BEM, BEM kan organisasi ya. Jadi dari SMP, SMA tuh udah ikutan organisasi terus. Kayak apa ya, organisasi itu kayak bentuk pelampiasan bagi diri aku ya. Karena kan di rumah tuh orang tua sibuk, Iya, orang tua betul. sibuk. Terus kayak main terus ketemu teman-teman gini, terus kayak aduh gimana gitu. Iya. Bosan. Bosan bener. Iya, bener. jadi dari SMP Kayak mau nyari apa ya, suasana baru. iya suasana gitu. baru. Jadi karena dari SMP itu udah jadi pelampiasan, kan pelampiasan positif ya. Udah ikut aja. Iya. Jadi kayak nyaman gitu, kayak Selama itu positif ya kan, udah jalanin udah aja jalanin gitu. Karena sumpah ya, organisasi itu enak banget. Selain apa tadi tuh katanya ada suasana baru kan juga Suasana kita baru. nambah relasi Nambah baru relasi, gitu temen. kan. Iya gitu. Wawasan, apalagi organisasi itu kepake banget di dunia kerja deh. Betul. Kepake Karena banget. kan nanti kalau di kerja itu nggak cuma nempelin ijazah doang gitu loh, kayak skill kita, terus kayak apa tuh sertifikat. Cara kita bersosialisasi iya, di organisasi public kepake speaking juga itu penting banget. Karena percuma kayak IPK kita besar gitu, tapi kalau kita nggak jago ngomong ya percuma. Aduh, percuma udah kayak diem aja kan. Gitu. Kalau Adel gimana nih? BEM? Apa? Kenapa sih pengen ikut BEM? Kalau aku tadi menambah relasi, karena kan Relasi. aku di SMK itu nggak pernah ikut organisasi, pernah Jadi ikut dari yang pendiam langsung iya, kayak apa ya, pengen menunjukkan kayak ih gue bisa loh, gue bisa pencapaian yang Gua sangat bisa- hebat iya, loh ya. gue bisa beraksi loh, gue Iya, bisa iya. apa keluar dari zona nyaman Nyaman, iya, loh bener, gitu. Gue nggak introvert terus loh gitu, kayak pengen iya sih, soalnya capek lah lama Iya, introvert capek. terus kayak Diem terus mau capek. mau nanya ke orang susah gitu, mau adaptasi ke orang susah, kayak malu-malu kan sih kalau introvert gitu kan biasanya
disapa duluan Disapa gitu dulu, baru ya, baru kalau misalkan apa ya, kalau kayak sekarang gini kan aku tuh kayak udah belajar nyapa orang yang baik gitu gimana gitu loh, kayak harus bisa menghargai orang lain gitu. Karena kalau kita diem terus tuh capek, kita kerja aja capek, apalagi diem. Enakan Iya. kerja daripada diem kan? Kalau misalkan kita kayak bingung kan mau nanya, terus kita introvert kan kita juga bingung nanya ke siapa, kita nggak kenal sama dia, kita Nggak ada kenal tujuan sama hidup ini. gitu kan? Iya betul, bahasa kasarnya ya, Nggak ada tujuan hidup gitu. bahasa kasarnya itu benar sih, kayak harus punya tujuan yang jelas gitu. Terus nih kalau di organisasi nih ya, pengalaman aku nih, kan temen-temen tuh banyak ya. Kalau aku ya ada yang dari sini, ada yang dari sini. Kalau kita kesasar di suatu daerah, ada teman organisasi di situ, Iya, enak banget bisa ya. ngebantu Jadi kita nggak kayak orang, aduh gua kesasar di Iya. daerah ini gimana. Terus kayak kita nih lagi jalan-jalan, misalkan lagi jalan-jalan ke Jogja, terus kita punya temen nih orang Jogja, kan bisa kita nebeng iya rumah gitu, gitu kayak kan. gue ada nih penginapan di sini, lu bisa, atau enggak om gue kayak punya penginapan gitu, lu bisa nginep di sini gitu, Iya. atau enggak kayak lu nggak apa-apa deh numpang dulu di rumah gue gitu kan, gak usah bayar mahal ke hotel gitu kan gitu. Nah jadi gara-gara organisasi itu aku tuh kalau misalnya kemana-mana sendiri tuh enak. Kan kalau misalnya kemana-mana ramean tuh kayak mau kesini, mau kesini, mau kesini. Iya, Enak banget kan gitu kalau misalkan kita nggak punya relasi, aduh gue nanya ke siapa ya kesasar gitu. bingung, nanti takutnya dia apa-apain sama orang. Betul, gak ada yang nolong juga. Iya, jadi penting banget sih kalau menurut aku ya. Organisasi ikutan BEM apalagi kan. Betul banget. Iya. Terus kayak goals hidup Widya tuh apa? Goals hidup. Goals apa ya? Kayak tujuan gitu, maksudnya ke depannya itu mau ngapain gitu, mau ada planning apa gitu. Planning. Cari suasana sebanyak-banyaknya. Pengalaman ya. Iya, cari suasana, pengalaman, wawasan sebanyak-banyaknya agar kalau misalnya kita nyasar di suatu tempat kita nggak kaget. Iya betul. Gitu sih. Cari suasana ini sebanyak biar kita tuh nggak kaget. Terus planning Widya nih buat 3 atau 5 tahun ke depan itu apa tuh? Cari duit sebanyak-banyaknya. Betul. Cari duit sebanyak-banyaknya. Duit itu bukan segalanya, tapi Iya. segalanya butuh uang. Itu bukan segalanya, segalanya butuh uang. Gitu. Benar. Itu sih prinsip Iya. prinsip semua orang ini. Prinsip semua orang, cari duit sebanyak-banyaknya gitu. Betul sih. Karena kalau nggak ada duit kita tuh tidak dilihat. Iya. Iya nggak sih? Kadang sih ada yang kayak gitu Iya. gitu. Padahal tuh kita tuh pengennya hidupnya tuh berkecukupan aja. Iya, cukup gitu. Iya cukup. Cuma orang-orang tuh kadang-kadang aneh. Pengen yang lebih dari Pengen yang itu, lebih. gitu. Padahal kita maunya ya udah segitu, Kayak tapi ada uang baru dihargai gitu, gak ada uang ya salah udah, banget tuh kalau misalnya ada orang nggak dihargain. kayak toxic sih itu Toksis sebenarnya. banget, parah banget sih itu. Jangan sih kayak gitu. Kayak kita harus mencari pertemanan yang jangan toksis lah. Positive vibes gitu Ya, ya. harus positif gitu. Biar semuanya positif. Goals Adele nih apa nih? Goals aku gak jauh dari Widya sih. Gak jauh, cari duit. Iya, terus kayak aku pengen apa ya? Pertama tadi pengen apa? Nyenengin orang tua dulu gitu kan. Terus aku kayak apa ya? Aku tuh kayak dulu punya cita-cita gitu, kayak pengen punya rumah yang unik gitu. Kayak aku tuh gak suka gitu rumah yang terlalu gede, cuman kayak unik aja gitu. Minimalis tapi wow. Iya, betul. Gak suka aku rumahnya karena susah beresinnya nanti. Iya benar. gitu kan. Susah. Gak mau punya rumah Kalau gitu. misalnya punya rumah gede, pembantu banyak kan sayang juga. Iya, jadi kita nggak menikmati kan. Terus menurut dia nih kayak kita tuh wajib nggak sih punya wawasan luas gitu. Wajib banget Del, tadi dibilang Del, biar kita tuh kalau misalnya di tempat baru tuh nggak apa ya, nggak tersesat. Jadi kita tuh kayak udah terbiasa nih kayak gini gitu. Iya, apalagi kan kita perempuan itu wajib punya Iya, wawasan perempuan tuh luas wajib. gitu. Jadi jangan sampai kita tuh dibilang lemah sama kaum Adam. Iya, betul. Salah banget kadang-kadang kalau misalnya bilang lemah. Kalau misalnya nih kan pria tuh kadang suka bilang gini, ih perempuan sendiri-sendiri gitu kan. Padahal salah banget loh. Perempuan sendiri tapi wow mental baja kalau. Sebenarnya apa ya? Kalau menurut aku tuh perempuan wajib. Wajib, Ya, cuman wawasan. apapun pendidikannya gitu, wawasannya harus luas karena kan bisa nyari di mana, bisa nyari di Google kan kayak teknologi kan udah canggih gitu Iya, loh, bener. kayak bisa nyari di YouTube, bisa nyari di, karena apa ya, kalau misalkan nanti kita udah
berkeluarga gitu punya kan. anak. Nanti kan madrasah pertama seorang anak itu kan ibunya sendiri. Aduh, kayaknya ada deket, ada bentar lagi mau. Aduh, enggak cepet-cepet nih. Enggak sih, no thanks nanti aja. Mau dapetin mempersiapkan diri yang gelar lebih aja dulu. dulu lah. Orang tua baru keluarga. Iya. Aku nih punya apa ya? Punya cita-cita yang sebenarnya aneh sih. Apa? Jadi gini, lulus kuliah, kerja, yang pasti pingin ini dulu sih, haji orang tua, rumah juga. Cuma kayaknya aku tuh nggak pingin punya rumah pribadi. Kenapa Tapi tuh? rumah orang tua, karena rumah kita untuk berpulang pasti orang tua. Iya. Jadi aku nggak ada kepikiran kayak untuk punya rumah pribadi gitu. Pinginnya punya rumah ya udah buat orang tua, karena tempat kita berpulang tuh orang Iya, tua kan. betul. Gini nih, kalau misalnya amit-amit ya, kalau misalnya kita berkeluarga amit-amit gitu kan, kalau misalnya kita amit-amit ya berpisah, kita bakal pulang siapa? Iya, betul. Orang tua. Pokoknya rumah orang tua tuh harus, jadi gimana ya? Jangan sampai amit-amit orang tua menutup usia kita belum melakukan apa-apa tuh udah. Sama nih, cita-cita aku yang paling menurut orang-orang aneh, menurut aku juga aneh, tapi aku pingin. Aku tuh nulis di 100 dream. Itu dream pertama. Aku tulis belum mau nikah kalau belum punya mobil Jeep Wrangler Unlimited. Amin. Aminin guys, aminin. Ya Allah. Ini udah diaminin banyak orang. Iya, orang-orang makanya kalau misalnya ditanya nih, mau nikah target kapan? Nanti kalau udah punya Jeep Wrangler Unlimited, mau jadi perawan tua, tapi kan ya jangan sampai lah. Ada temen aku juga ada, dia nggak mau nikah kalau bukan sama TNI. Gitu. dia temen aku ada kayak gitu ya. Dia nggak mau pacaran, dia nggak mau nikah kalau nggak dapet TNI. Tapi jangan salah kalau kayak gitu, omongan adalah doa. Tapi dia beneran dapet tuh. Kan? Dia beneran Omongan dapet. adalah doa. Dia Jadi, beneran dapet. iya, apalagi kan aku nulis dreamnya itu paling atas. Paling atas kayak harus gitu. Masih hidup tuh kayak harus menargetkan sesuatu gitu loh. Karena menurut aku kalau misalnya perempuan naik mobil Jeep gitu kan keren. Iya. Sendiri gitu kan. Iya, Nyamperin orang tua. Aduh. Iya, ntar jadi Kesannya gimana gitu kan. betul. Iya nih kan aku kan udah, maksudnya aku kayak punya aneh nih ya. Menurut aku itu sesuatu yang aneh. Menurut kamu juga sesuatu yang aneh kan? Iya. Kayak sebelum nikah tuh harus punya ini gitu. Iya. Kalau misalnya belum pasti gak akan. Iya. Kalau ada nggak sih kayak gitu? Kalau aku ini nggak mau nikah sebelum naikin haji orang tua. Amin. Itu dari dulu sampai sekarang itu moto hidup aku. Moto iya bener. Bahkan aku aja ya di kamar ada tulisan Jeep Wrangler Unlimited sebelum nikah. Kalau aku Itu beneran kayak apa ya, cita-cita terbesar sih. Walaupun orang masa naik haji orang tua juga cita-cita, tapi kayaknya itu tuh kayak bener motivasi membangun. Karena kan aku bilang naik haji orang tua, rumah baru Jeep. Beneran kayak udah membangun nyari duit gitu. ya solawatin aja. Ucapan dah doa deh. Kalau aku tuh dulu kayak apa sih, pernah kayak lihat rumah gitu kan, itu bener-bener kayak unik banget gitu. Ya ampun, aku tuh tiap malam solawatin, ya Allah ntar bisa kebeli, ntar bisa kebeli. Dibayang-bayangin tuh enak. Iya. Kita ngehalu tuh enak banget deh. Walaupun lu punya tapi Ngehalu tuh iya, karena ngehalu tuh belum tentu gak jadi gitu Iya, loh. walaupun Kadang belum tentu iya, nggak jadi, tapi nikmat. nikmat banget sih. Iya. Parah. Karena kan jadi yang pas PSPL kemarin ya, kalau nggak salah yang motivatornya tuh pernah bilang apa yang kita bayangkan itu pasti bakalan terwujud, karena bayangan itu kan positif. Yang kita pikirkan kan positif ya. Iya, betul. Biasanya hal yang positif itu selalu terjadi. Iya kan? Apalagi kalau misalnya kita sering maksudnya sering kita pikirkan gitu, pasti bakalan terjadi. Nah kan PSPL kemarin tuh kan online ya gitu. Widya gimana sih kayak PSPL online, terus offline-nya juga kan cuman di kampus. Nggak gitu. semangat aku deh. Iya. Nggak semangat, maksudnya udah ada bayangan. Ini banget gimana ya? Udah ada bayangan gitu. Kayak ini kan disebutnya mos ya. Iya. Mos kayak mos gitu kan. Rambut dikunci, kita pakai kayak gini, ketemu orang-orang baru. Iya kayak ospek gitu Iya, lah ya. ospek kayak rame-rame. Ih, kayaknya enak gitu kan. Iya. Pingin bakal nyobain kayak gitu deh. Gak kesampaian. Iya, aku tuh ya kalau misalkan kayak masuk
SMP, SMK atau sekarang kuliah yang pertama aku injak tuh apa MOS gitu. MOS, iya. Karena itu seru banget gitu kan. Pengalaman yang emang nggak boleh kita lewatin. Kayak dulu tuh Wajib. aku SMK gitu kan, MOS-nya itu kayak suruh bawa kayak apa ya, risol tuh kayak ada bahasa lainnya Iya. gitu loh. Kayak lontong tuh ada bahasa lainnya Setiap makanan gitu. tuh ada teka-tekinya. Iya, terus kayak kaos kaki belang-belang pakaian gitu loh. itu waktu kita pakai MOS tuh pede. Kan kalau misalnya kita nih kalau lagi berpergian kayak pakaian kita nggak cocok, kayak nggak pede, tapi kalau misalnya MOS Iya. pede banget. Iya. Pede banget. Kayak ih, gue cantik banget. Iya, jadi banget gitu. Pernah ngerasain kayak gini tuh enak walaupun sehari. Iya, betul. Betul. Ya gitu lah, pokoknya lemes lah waktu PSPL online kemarin, kayak aduh gak bisa ngerasain kayak maksudnya kayak orang tua juga cerita gitu kan masa-masa dia waktu menempuh pendidikan tuh kayak gimana. Iya. Kayak gak bisa ngerasain sama kayak orang tua tuh lemes. Iya, benar kayak Iya. udah mikirin pas apa ya, sebelum masuk ke sini kayak ih seru kali ya ntar Iya. ospek gitu kan, ketemu teman-teman gitu kan, terus ya online akhirnya. Soalnya aku tuh punya pemikiran gini, kan ibu aku tuh selalu nyeritain tentang pendidikan dia ya, seperti apanya. Jika nanti aku tuh punya anak terus nyeritain masa-masa pendidikan kita online, terus dia nggak online tuh Iya. gimana gitu kan? Iya. Takutnya kok aku nggak online ya gitu. Terus kok aku kayak gini, terus kalau misalnya anak kita nanya, "Mah, kalau misalnya kita kayak gini-gini gimana?" Tapi kan kita belum ada di posisi kayak gitu kan. Iya, Bingung betul. juga kan ceritainnya. Masa gimana gitu masalahnya gitu. Ya ntar anak kita beruntung ya udah nggak online gitu kan, Nggak online, nggak pusing-pusing sama kayak sinyal kita gitu. kan. Sebenarnya enakan offline gitu. Iya. Cuma tuh apa ya, aku lihat tuh di IG kan kayak online apa katanya tuh kan Juli itu kan mau offline kan Iya, gitu loh. Terus kayak lihat di komentar tuh kayak ih udah keburu mager gitu, udah terlalu enak online gitu kan. Karena Jangan kan sampai bisa- apa aja bisa punya pemikiran kayak gitu. Ada tuh di IG yang maksudnya kayak komennya lebih enak online, cuman kalau aku sih lebih enak offline. Maksudnya jangan sampai kita terus berada di zona nyaman. Kita harus Bakalan out kaget. of the box gitu loh, harus kayak keluar dari zona nyaman gitu loh. Harus keluar karena benar virtual tuh gak enak. Iya, kayak tadi aku apa ya, itu bahkan dari SMP kali aku introvert orangnya, jadi kayak kuliah tuh harus kayak keluar gitu loh. Tapi kayaknya yang sekarang tuh enggak deh Del. apa? Lebih dari wow loh sekarang. Apa salah? Yang hebat banget loh ya, ada dari introvert sampai Sumpah ya, sekarang. aku tuh SMK introvert banget sumpah. Tapi enggak. Kayak dulu tuh ya di kelas aku cuma punya teman 4 orang sampai sekarang masih bertahan gitu. Oh. Saking introvertnya gitu kayak, dan teman-teman aku juga sama kayak aku introvert gitu loh. Jadi kayak yang nggak bisa keluar Nggak gitu bisa loh. keluar. Iya, jadi kayak Selalu stuck di situ dalam mulu. Makanya kayak kuliah ini kan kayak harus banyak-banyak relasi, harus banyak-banyak kayak pengalaman gitu. Jadi ya udahlah bismillah gitu loh. Tapi dari yang aku alami nih, hadapi nih, enggak deh. Sumpah ya. Enggak ada kayak bibit-bibit introvert. Bibit-bibit. Iya, kayak ngalir aja gitu. Berarti pencapaian hebat banget ya sekarang ya. Ya bismillah aja sih, alhamdulillah aja gitu. Karena apa ya, mau gak mau kan kita harus aktif juga Iya, harus aktif, gitu loh. biar kita tidak dibodohi oleh orang lain. Iya, itu betul banget. Tuh, apalagi zaman sekarang kan dunia luar tuh lebih kejam daripada dunia dalam. Iya kan? Apalagi dunia kerja itu lebih Iya, keras, lebih keras banget. saingannya banyak gitu loh. Kayak apa ya? Pokoknya bener deh, kita harus beneran nyari wawasan relasi itu banyak-banyak. Iya betul. Jangan kita stok di sini aja. Bakalan kaget nanti di dunia luar. Lagi kan kalau dunia kerja tuh kan kita kayak ketemu orang yang sifatnya beda-beda gitu loh. Kayak ada yang dia ambis banget gitu, ada yang dia kayak apa ya, kayak tadi sesuatu tuh harus dapet gitu loh. Kan kalau misalkan kita nggak bisa nanganinnya gitu, kita bakal kayak kaget gitu. Aduh, kalau Kok misalnya nggak gini? bisa apa sih namanya tuh apa kalau misalnya kita berada di lingkungan baru. Adaptasi. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi, kita udah tumbang. Jadi mau nggak mau ya harus dipaksain Harus gitu. dipaksain. Daripada nanti tuh kayak kesananya susah gitu, kayak mau ngapain juga susah. Susah, aduh jangan sampai. Pokoknya wawasan itu perlu. Apalagi kita Perlu banget. perempuan. Perempuan kita harus kuat. Jangan sampai kita dipandang sebelah mata. Kita harus kuat. Harus kuat.
udah habis juga gitu kan. Aus ya. Kita kayaknya minum dulu boleh gitu ya. Seret gitu. Beda ya rasanya. Iya, enak ya. Ada pH. Nih. Kayaknya apa nggak terasa juga kan gitu kita udah apa namanya beberapa jam juga kan ngobrol di sini kayak seru banget gitu. Kalau misalkan di lain kesempatan bisa ketemu lagi kayak pengen banget gitu Pengen terus podcast. Iya kayak Karena Adele tuh bukan sosok kayak introvert. Jadi dia bohong. mantap. Karena ngomong sama Adele tuh seseru ini gitu loh. Wow, impressive. Suatu pencapaian yang sangat wow. Amin. Terima kasih gitu. Dan pesan aku buat sobat muda di sana gitu, yang penting tetap jaga kesehatan, jangan lupa 3M-nya, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker gitu. Kalau Widya ada pesan untuk teman-teman? Sama kayak Adele, terus tapi ada tambahan lagi satu, jangan stuck di zona nyaman. Kita harus keluar dari zona nyaman dan menikmati hidup. Dan harus memperbanyak relasi ya gitu. Relasi, wawasan, Ya, pengetahuan wawasan itu yang perlu luas. banget bagi kita seorang perempuan ya. Oh iya lupa nih. Menurut Widya kayak apa tuh kayak kan sekarang kan online ya Online. gitu, kayak tipsnya supaya kita sukses gitu saja di online tuh apa sih? Sukses di online, rapihin meja belajar supaya itu tuh beneran mempengaruhi banget. Kalau misalnya meja belajar kita rapi, kita bakal fokus. Betul. Betul sih kayak apa ya, lebih enak dilihat Iya, aja lebih enak dilihat, gitu ya. Karena Kayak kan kalau misalnya kayak di kan karena online ini kan sering di kasur ya, kasur berantakan, otomatis kita juga bakal berantakan iya dong. betul. Apalagi kan kayak sering gaun game. Iya, tuh pasti oke, Iya. ketiduran. Iya, aku pernah tuh kayak gitu. Aku juga pernah. Jadi ini jangan sampai ya, jangan sampai Jangan ditiru ya teman-teman, ditiru. ini parah. Ketiduran, dipanggil almarhum Pak Salis, dipanggil 3 kali keluar. Iya. Jangan sampai, bener kan? Kalau aku dulu pernah tuh kayak ikut Zoom, ya Allah ini paling nakal sih. Paling nakal. Kayak ikut Zoom gitu loh. Kayak nggak sengaja ketiduran, terus pas udah selesai, pas baru bangun udah habis. Udah Tinggal kita doang di situ sendiri. iya, tinggal satu member kita doang gitu. Jangan sampai lah, Jangan sampai lah semester 2, 3, 4, 5, 6 harus lebih baik lah. harus lebih baik lagi. Amin. Oke sobat muda, sampai jumpa lagi di lain waktu di podcast LP3I Depok. Bye bye. Feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone.